Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membahas rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah, kita akan membahas rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Mal malaikatu, apa itu malaikat? Hum ajsamun latifatun. Malaikat adalah jisim yang lembut, makhluk halus, makhlukatun min nurin, yang diciptakan dari cahaya. La yakuluna wa la yasrabuna. Para malaikat tidak makan juga tidak minum. Dalam syair Aqidatul Ngawam disebutkan, wal malakul ladzi bila abi wa la akla syur la surba wa la naumalahum. Para malaikat itu tidak punya bapak juga tidak punya ibu. Mereka tidak makan, juga tidak minum, serta juga tidak tidur. Jadi kalau kita ditanya apa itu malaikat, maka jawabnya adalah malaikat itu makhluk halus yang tercipta dari nur. Mereka tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak punya bapak, juga tidak punya ibu. Itulah malaikat. Misalnya kita ditanya lagi, apakah kita bisa melihat malaikat? Hal yaral basyarul malaikah? Apakah manusia itu bisa melihat para malaikat? Jawabnya adalah la yaral basyaru ghairul amya'il malaikah. Tidak akan bisa melihat, manusia biasa tidak akan bisa melihat malaikat kecuali para nabi yang bisa melihat malaikat. Idza kanu ala suwarihimul asliyati. Kalau malaikat itu dalam bentuk yang asli malaikat, maka manusia biasa nggak bisa melihat. Li'anahum asamun latifatun, karena mereka itu sesungguhnya adalah makhluk halus. Jadi kalau kita ditanya apakah kita bisa melihat malaikat, maka jawabnya adalah manusia tidak akan bisa melihat malaikat kecuali para nabi. Selama malaikat itu dalam bentuk yang sesungguhnya atau yang sebenarnya. Tetapi kalau malaikat itu sudah menyerupai bentuk lain, misalnya menjadi manusia, maka manusia biasa pun bisa melihatnya. Hanya saja bukan dalam bentuk malaikat yang sesungguhnya, tapi sudah menyerupai manusia atau yang selainnya. Ini tentang seputar malaikat. Tetapi yang lebih daripada itu, yang diwajibkan kita untuk mengetahui atau isi dari iman kepada malaikat adalah hanya diwajibkan mengerti tentang 10 nama malaikat-malaikat sesuai yang tertulis dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi masalah mengerti apa itu malaikat, apakah malaikat bisa terlihat atau tidak, itu hanya menambah pengetahuan, pendalaman tentang malaikat. Seandainya itu tidak tahu, hanya keimanan kita agak kurang, tapi tidak berdosa. Nah, yang diwajibkan bagi kita itu adalah mengetahui tentang 10 nama-nama malaikat. Jadi kita akan membahas tentang 10 nama-nama malaikat.
Disebutkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar, I'lam anallaha ta'ala khalaqal malaikatal kiramal arba'. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 4 malaikat yang mulia. Jadi dari 10 kita bahas yang 4 dulu, karena memang yang 4 ini lebih dari yang lainnya. Yang pertama Israfil alaihissalam. Dalam penciptaannya menurut kitab Daqaiqul Akhbar ini, yang pertama diciptakan adalah malaikat Israfil. Walaupun menurut kita biasanya kalau menyebut itu pertama Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Tapi kalau menurut kitab ini, yang diciptakan pertama kali itu malaikat Israfil alaihissalam. Wa Mikail alaihissalam, kemudian malaikat Mikail alaihissalam. Wa Jibril alaihissalam, kemudian yang ketiga malaikat Jibril alaihissalam. Wa Israel alaihissalam, baru yang keempat malaikat Israel alaihissalam. Wa ja'ala fi aidihim umural khalaiki. Dan Allah menjadikan kepada malaikat itu, pada malaikat itu perkara makhluk. Jadi Allah itu menyerahkan masalah urusan makhluk ini kepada para malaikat itu. Wa tadbiral alami kulli, dan juga untuk mengatur semua alam. Jadi para malaikat ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk mengurusi para makhluk, sekaligus mengatur keadaan alam ini agar berjalan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ja'ala Jibril alaihissalam shahibal wahyi. Dan Allah menjadikan pada malaikat Jibril ini ditugasi atau dipasrai itu tentang menyampaikan wahyu, warisalati, dan juga menjaga para rasul. Wa ja'ala Jibril alaihissalam shahibal wahyi warisalati. Dan Allah menjadikan malaikat Jibril ini ditugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada para utusan, sekaligus menjaga para utusan. Wa Mikaila shahibal amtori wal arzaqi. Kemudian malaikat Mikail diberi tugas untuk mengatur hujan dan rezeki. Wa Israil alaihissalam shahibal qabdil arwahi. Dan malaikat Israel alaihissalam ditugaskan untuk mencabut ruh. Wa Israfil alaihissalam shahibal qarni yakni surah. Sementara malaikat Israfil alaihissalam ditugaskan untuk meniup trompet sangkakala. Nah, ini keempat malaikat yang mulia beserta tugas-tugasnya. Ini wajib untuk kita ketahui, kita yakini, karena keempat nama malaikat itu juga ada dalam Al-Quranul Karim. Malaikat Jibril dan Mikail disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 98. Kemudian malaikat Israfil disebutkan dalam surat An-Naml ayat 87. Kemudian malaikat Israel disebutkan dalam surat As-Sajdah ayat 11. Jadi keempat malaikat itu wajib kita ketahui karena namanya disebutkan dalam Al-Quran.
Kemudian malaikat yang kelima dan yang keenam adalah malaikat mungkar dan nakir. Mungkar dan nakir ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kubiral mayitu aw qala ahatukum atahu malakani aswadani arzaqani yuqalu li ahadihima al-munkaru wal akharu an-nakiru." Ketika telah dikubur salah satu di antara kalian, maka datanglah dua malaikat yang hitam kehijau-hijauan. Dikatakanlah bahwa salah satu di antara mereka adalah malaikat mungkar dan yang satunya lagi adalah malaikat nakir. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang ketujuh dari 10 malaikat yang wajib untuk kita ketahui namanya adalah Wangatidun Warokibun. Ini yang ketujuh sampai yang kedelapan. Kedua malaikat ini tertulis dalam Al-Quran surat Qaf ayat 18. Kemudian yang kesembilan adalah malaikat Malik. Malaikat Malik ini disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Az-Zukhruf ayat 77. Kemudian yang terakhir adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini disebutkan dalam sebuah hadis wafil khobari, dan dalam sebuah khabar disebutkan faba'asallahu ila Ridwani fayaqulu ya Ridwan zainil jinana. Maka Allah mengutus kepada Ridwan dan Allah berfirman, wahai malaikat Ridwan, hiasilah surga. Al-Hadis. Jadi sebagai orang Islam yang beriman yang sudah mukallaf, apalagi kita ini sudah balik, sudah mukallaf, kita wajib mengetahui tentang rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah, yang isinya kita wajib mengetahui tentang 10 nama-nama malaikat yang tertulis namanya dalam kitab Al-Quran maupun hadis. Nah, adapun yang selain itu kita nggak wajib meyakini, nggak wajib mengetahui nama satu persatunya, tapi kita wajib meyakini bahwa Allah menciptakan malaikat itu jumlahnya banyak sekali. Tapi yang wajib untuk diketahui itu hanya 10 malaikat saja.